Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya secangkir kopi dari Aceh bisa kita nikmatin di Papua? Atau semen dari Jawa bisa jadi jembatan di Kalimantan? Nah, jawabannya itu ada di sebuah sistem raksasa yang nggak kelihatan yang jadi denyut nadi penghubung 17.000 pulau kita. Perdagangan. Hari ini kita bakal telusuri ceritanya. Pertanyaan ini bukan cuma soal logistik loh. Ini adalah inti dari keberadaan Indonesia itu sendiri. Coba deh bayangin, ngirim hasil panen dari pulau yang subur ke pulau lain yang mungkin lebih tandus. Bahwa bahan bangunan ngelewatin laut yang kadang ganas. Dan mastiin barang elektronik paling baru bisa sampai ke desa-desa terpencil. Gimana caranya semua ini bisa terjadi? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini dia jawabannya. Perdagangan itu ibarat sistem peredaran darah buat negara kepulauan kita. Dia yang mengalirkan sumber daya dari tempat yang berlimpahan ke tempat yang butuh. Tanpa jaringan laut, darat, dan udara yang rumit ini, ya, rak-rak toko bakal kosong, pembangunan bakal mandek, dan Indonesia yang kita kenal sekarang nggak akan ada. Yuk kita putar waktu mundur sedikit. Jauh sebelum ada kapal kontainer dan pesawat kargo, Nusantara itu udah punya tol lautnya sendiri. Nah, ini adalah era di mana kerajaan-kerajaan besar membangun jaringan perdagangan yang super legendaris. Coba perhatikan lini masa ini. Ini bukan cuma cerita ganti-gantian kekuasaan ya. Ini adalah sebuah evolusi. Sriwijaya itu yang membuka jalurnya, Majapahit yang menyatukan semuanya, dan kesultanan-kesultanan Islam mengubahnya jadi pusat ekonomi dunia. Setiap zaman mewariskan jaringan yang lebih canggih dan lebih kuat ke generasi berikutnya. Nah, Sriwijaya ini benar-benar cerdas. Mereka nggak cuma jualan emas dan rempah. Mereka itu menguasai jalan tol maritim paling sibuk di dunia pada masanya, Selat Malaka. Jadi, semua kapal dari Tiongkok ke India atau sebaliknya harus lewat mereka. Ini ibarat punya gerbang tol untuk perdagangan global, yang tentunya bikin mereka super kaya dan berkuasa. Terus, gimana Majapahit bikin ini jadi lebih hebat lagi? Mereka menciptakan sesuatu yang revolusioner. Sistem saling ketergantungan. Beras dari lumbung padi di Jawa dikirim buat ngasih makan para produsen rempah di Maluku. Nah, sebagai gantinya, rempah-rempah yang harganya selangit itu dikirim balik ke Jawa. Ini bukan lagi sekedar dagang biasa, ini udah jadi fondasi sebuah kekaisaran. Dan ceritanya terus berlanjut. Waktu kesultanan-kesultanan Islam kayak Demak muncul, mereka nggak cuma nerusin warisan ini, mereka menyempurnakannya. Mereka jadi pemasok utama buat pasar rempah-rempah dunia yang lagi panas-panasnya. Ini nunjukin betapa pintar dan adaptifnya para pedagang Nusantara dalam membaca peluang global. Tapi, keseimbangan yang udah dibangun ratusan tahun ini, sebentar lagi akan hancur. Sebuah kekuatan baru datang dari seberang lautan dengan agenda yang sama sekali berbeda. Perdagangan yang tadinya soal kemitraan bakal berubah jadi penaklukan. Kata kuncinya di sini adalah monopoli. Dan ini adalah ide yang kejam. Coba bayangin, petani cengkeh nggak bisa lagi jual hasil panennya ke penawar tertinggi. Mereka dipaksa jual cuma ke satu pihak, dengan harga yang ditentuin sama pihak itu. Tujuannya bukan lagi perdagangan, tapi pemerasan. Slide ini nunjukin perubahannya yang drastis banget. Di sebelah kiri, kita lihat pasar yang rame, hidup, penuh negosiasi dan kesempatan. Itu dunia sebelum VOC. Nah, di sebelah kanan, yang kita lihat cuma benteng dan rantai. Itulah dunia di bawah monopoli VOC. Jaringan yang tadinya memberdayakan ribuan pedagang lokal, sekarang didesain cuma buat memperkaya segelintir orang di Eropa. Keberhasilan Belanda memonopoli perdagangan di Maluku sekaligus menjadi kegagalan untuk masyarakat di sana. Nah, ini dia tragedi sesungguhnya. Tanah yang menghasilkan kekayaan yang luar biasa justru bikin rakyatnya sendiri jadi makin miskin. Itulah warisan pahit dari monopoli kolonial. Oke, kita lompat ke era kemerdekaan. Indonesia sekarang bebas, tapi jaringan dagangnya udah rusak parah, dibelokkan oleh kepentingan kolonial. Tantangan terbesarnya adalah gimana caranya merajut kembali 17.000 pulau ini jadi satu kesatuan ekonomi yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Nah, ini dia salah satu jawaban modernnya. Tol laut. Anggap aja ini kayak usaha buat membangun kembali jalur sutra maritim Nusantara. Tujuannya simpel, mastiin harga satu sak semen di Jawa nggak beda jauh sama di Papua. Laut bukan lagi jadi pemisah yang mahal, tapi jadi jembatan penghubung yang efisien. Dan kalau tol laut itu jalannya, maka pelabuhan modern seperti Makassar Newport ini adalah terminalnya. Disinilah denyut nadi ekonomi berdetak kencang. Sama seperti pelabuhan kuno zaman Sriwijaya dan Majapahit, tempat ini adalah gerbang di mana kekayaan dari seluruh Nusantara ketemu, diolah, dan disebarin lagi. Jadi, seberapa besar sih skala perdagangan ini sekarang? Coba lihat angka ini.
4,10 triliun rupiah. Dan ini yang luar biasa, itu bukan total perdagangan nasional. Itu baru nilai perdagangan antar pulau dari satu provinsi, yaitu Jawa Timur, dalam setahun. Sekarang, coba bayangkan kalau dikalikan dengan 38 provinsi. Angkanya benar-benar masif. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Poin terpentingnya adalah, ini bukan bab-bab sejarah yang terpisah. Ini adalah satu cerita panjang yang nyambung terus, dari perahu layar kuno sampai kapal kontainer raksasa. Dan diagram ini merangkum semuanya dengan sempurna. Rute kapal kontainer yang bawa barang elektronik Indonesia Timur hari ini bisa jadi mengikuti jalur yang sama persis dengan yang dipakai pedagang rempah Majapahit 700 tahun lalu. Masa lalu tuh nggak hilang. Dia jadi fondasi buat masa kini dan cetak biru buat masa depan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau dulu jalur rempah bisa menarik pedagang dari seluruh dunia dan benar-benar membentuk peta global, coba bayangkan potensi jalur perdagangan modern Indonesia. Apa ya yang bakal dibentuk oleh jaringan baru ini? Apa dampaknya buat kawasan kita, buat dunia? Cerita ini masih terus kita tulis bersama-sama.